Bismillahirrahmanirrahim. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa kembali pada pembelajaran pada kesempatan kali ini. Ya walaupun kita masih belum bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka, tetapi Bapak berharap kalian tetap semangat untuk terus mengikuti pembelajaran jarak jauh ini ya. Tetap jaga protokol kesehatan, jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, gunakan masker, jangan berkerumun. Kemudian jaga pola makan juga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa ibadahnya. Juga berdoa kepada Allah semoga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan melanjutkan pembahasan di bab yang ke-8 ya, karena pada pertemuan sebelumnya kita sudah melaksanakan ulangan harian pada bab yang ke-7. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran pada bab yang ke-8. Nah, karena ini pertemuan yang pertama pada bab yang 8 ini, maka Bapak akan sampaikan tujuan pembelajaran dari bab yang ke-8 ya. Sebagaimana kita tahu, pada bab yang ke-8 ini kita akan membahas tentang akhlak ya. Apakah yang dimaksud dengan akhlak itu ya? Akhlak itu berasal dari kata khuluq yang artinya adalah perilaku atau perbuatan manusia. Nah, pada pembelajaran akhlak ini, goalnya atau tujuan yang utamanya itu adalah adanya perubahan perilaku, sehingga tahu oh ini perilaku baik, ini perilaku yang buruk. Nah, sebagai seorang muslim itu akan dicatat baginya dosa ya. Dosa itu akan dicatat oleh malaikat itu apabila sudah setidak-tidaknya ya sudah memenuhi dua persyaratan ya. Persyaratan yang pertama, dia sudah akil balik. Akil balik itu secara usia ini sudah mencukupi ya, usianya itu berarti dia ditandai kalau laki-laki sudah mimpi basah, kalau perempuan sudah menstruasi. Ini berarti secara usia sudah memenuhi. Nah, syarat yang kedua ini adalah mumayyiz atau tamyiz. Nah, mumayyiz ini bisa membedakan baik dan buruk, atau dalam artian cerdas, atau dalam artian kasarnya ya, kasarnya itu tidak gila, tidak bodoh, tidak keterbelakangan mental. Nah, itu dua syarat itu. Kalau kalian sudah usianya udah akil balik, kemudian sudah bisa membedakan baik dan buruk atau tidak seperti yang Bapak sebutkan tadi, berarti malaikat sudah mulai mencatat dosa dan juga pahala bagi kalian. Nah, akhlak ini pembelajarannya sangat penting karena ini menyangkut kehidupan kita sehari-hari. Dari kita mulai bangun tidur sampai kita tidur lagi, ini kan dibagi-bagi, ada ibadahnya berapa jam, kemudian akhlaknya itu paling banyak. Akhlaknya Bapak kira paling banyak yang dilakukan manusia itu akhlak, dari mulai dia berbicara dengan orang tuanya, dari mulai dia berperilaku sehari-hari, bagaimana dia berbicara, bagaimana dia berbuat, itu semuanya akhlak. Dan itu semua ada nilainya kan. Perbuatan manusia itu kalau nggak perbuatan terpuji ya perbuatan tercela, kalau nggak perbuatan baik dan perbuatan buruk. Batasnya tidur, karena kalau orang tidur itu tidak sadar ya. Orang tidur itu tidak sadar, artinya tidak dicatat. Tidur itu, ketika kamu tidur itu bukan pahala ya, bukan dosa ya, nggak ada orang tidur dosa ya kan. Nah, begitupun ketika hilang ingatan nah, ketika hilang ingatan, mungkin kecelakaan atau apa, jatuh, kepalanya terbentur, kemudian jadi hilang ingatan atau apa namanya, tidak normal, pikirannya tidak normal lagi, itu bisa tidak dicatat lagi dosa dan juga pahala. Atau gampangannya gila lah, ketika gila itu tidak dicatat dosa ataupun pahala. Artinya kalau ada orang gila di jalan-jalan itu, di pinggir jalan, mohon maaf, nggak pakai baju, itu nggak dosa. Orang gilanya itu nggak dosa karena dia gila. Orang gila makan dari sampah ya, enggak, karena tidak dicatat baginya pahala dan juga dosa. Tapi bagi orang yang berpikir, pikirannya waras, itu akhlak ini, perilaku ini dicatat sebagai ini
masuk pahala, ini masuk dosa. Dan yang paling banyak itu adalah akhlak. Nah, pada kesempatan kali ini pembelajaran yang ke bab yang ke-8 ini, akhlak itu kan banyak sekali ya perbuatan itu ya. Ini yang akan dibahas empat perbuatan. Kalau disebutkan perbuatan itu kan banyak sekali. Ini 4 aja yang kita bahas. Yang pertama itu adalah gemar membaca. Kalau dari KD3-nya pengetahuan ya, berarti kalian bisa memahami apa itu gemar membaca, tujuannya apa, manfaatnya apa, itu tahu. Kemudian yang kedua adalah pantang menyerah ya. Jadi tujuannya pantang menyerah apa, kemudian manfaatnya, penjelasannya tentang pantang menyerah. Yang ketiga adalah rendah hati, dan yang terakhir adalah hemat ya. Itu tadi bab ataupun perilaku-perilaku, perbuatan-perbuatan yang akan kita bahas pada bab yang ke-8 ya. Kita ulang lagi ya, tadi dari pertama adalah gemar membaca, yang kedua adalah pantang menyerah, kemudian rendah hati, dan yang terakhir yang keempat adalah hemat. KD3-nya adalah bisa menyebutkan maksud, kemudian maksudnya itu apa, tujuannya apa, manfaatnya apa. Untuk KD4-nya ini bisa menyebutkan contoh perbuatannya. Contoh perbuatan hemat itu apa, contohnya kamu lagi ngapain, itu KD4-nya ya. Jadi tujuan pembelajarannya 2 itu tadi ya, karena di K13 itu kan ada KD3 ya, yang dinilai itu kan KD3 sama KD4. KD3-nya adalah pengetahuan, KD4-nya adalah keterampilan. Yaitu tadi adalah tujuan pembelajaran pada bab yang ke-8 kelas 4 semester 2 ya. Bisa kalian catat, karena pembelajaran kita nanti tidak akan jauh-jauh dari tujuan pembelajaran ya. Kalaupun jauh ya itu cuman sebagai tambahan wawasan agar kita lebih memahami akhlak ini sendiri ya. Mungkin tadi Pak Imam agak panjang lebar menjelaskan tentang akhlak ya, semoga bisa jadi tambahan wawasan untuk kita ya. Sebelum Bapak tutup, Bapak ingatkan kembali, mari kita bersama-sama menjaga protokol kesehatan, karena COVID ini semakin lama semakin masif, penularannya semakin banyak ya. Kalau pas awal-awal COVID masuk itu mungkin masih banyak yang kita dengar itu belum banyak yang kena gitu ya. Tapi sekarang itu banyak rekan-rekan kita, keluarga kita, teman-teman kita itu sudah mulai kita mendengar kabar bahwa mereka mulai terkena COVID ini. Makanya kita jaga terus protokol kesehatan. Kalau memang kalian tidak berkepentingan yang sangat mendesak, jangan keluar rumah, di rumah aja. Kita pembelajaran di rumah kita manfaatkan sebaik mungkin agar kita setidaknya ya kita tidak menambah jumlah pasien COVID gitu ya. Semoga kita selalu terjaga kesehatan. Itu saja mungkin pesan Bapak ya. Bapak tutup pembelajaran pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.